Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya cintai, bersama saya di channel Hindu Milenia. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang makna bunga yang dipakai sebagai sarana upacara persembahyangan. Saudara sekalian yang saya cintai, bunga yang dipakai sarana persembahyangan tersebut saya maknai menjadi bunga yang artinya riang gembira atau perasaan hati berbunga-bunga. Hal ini dapat saya terangkan bila kita memuja Tuhan dengan lantunkan doa pujian kepada Tuhan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh minimal sampai 1 jam, itu sekiranya akan mengundang kehadiran Tuhan yang membuat sinar suci Tuhan, atau dapat saya katakan yang membuat kita akan mendapat pancaran sinar suci Tuhan. Nah, kehadiran sinar suci Tuhan yang menerangi diri kita itu sekiranya yang membuat perasaan hati jadi bunga, riang gembira, atau hidup bagaikan berbunga-bunga. Pokoknya riang gembira lah begitu. Itu pemaknaan menurut pengalaman saya. Jadi dalam hal ini, supaya mendapat kehadiran sinar suci Tuhan, sekiranya penting sembahyangnya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, minimal sampai 1 jam, supaya sembahyangnya bisa khusyuk sampai berjam-jam. Sekiranya sehabis melantunkan doa pujian, dibarengi dengan melakukan japa mantra. Di dalam hal ini kita harus melakukan japa mantra. Dalam berjapa mantra kita menyebut-nyebut nama Tuhan atau mengulang-ulang nama Tuhan. Jadi dalam hal ini dibarengi dengan kerinduan hati untuk menghadirkan Tuhan. Kita rindukan beliau sambil mengucapkan namanya berulang-ulang dengan harapan beliau hadir. Nah, itu kalau kita dengan sungguh-sungguh kita menyebut, memanggil Tuhan berkali-kali, akan memungkinkan Tuhan hadir. Kehadirannya berupa pancaran sinar suci yang maha cemerlang, yang dapat membuat perasaan jadi bunga, riang gembira atau berbunga-bunga. Saudara sekalian yang saya cintai, sesuai dengan makna bunga yang dipakai sarana upacara persembahyangan tersebut yang membuat perasaan jadi bunga atau riang gembira, sekiranya menyembah Tuhan yang membuat perasaan jadi berbunga-bunga itu sebagai solusi hidup, ya, solusi dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam kehidupan kita sebagai manusia selalu bergelut dengan urusan duniawi. Mau tidak mau, tenaga, pikiran, dan perasaan kita jadi terkuras, gitu ya. Karena tenaga, pikiran, dan perasaan terkuras akan memungkinkan mungkin perasaannya sumpah, tidak enak, jenuh, jemu, bosan, loyo, tidak ada gairah. Nah, menyadari kondisi hidup yang demikian supaya tidak selamanya jenuh, tidak selamanya bosan, tidak selamanya penat perasaannya, itulah pentingnya memuja Tuhan untuk membebaskan perasaan-perasaan seperti itu dan digantikan oleh kehadiran sinar suci Tuhan yang membuat perasaan jadi bunga atau riang gembira. Saudara sekalian yang saya cintai, sekiranya pemaknaan bunga itu sangat sederhana sekali dalam melakukan persembahyangan. Itu perlu diketahui bersama. Jadi supaya kita bila memiliki permasalahan hidup yang membuat perasaan tidak enak, tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, tidak mengambil jalan pintas, tidak nyabu seperti sekarang, tidak minum minuman keras, atau hal-hal yang nekat-nekat, itulah pentingnya. Inilah kita harus melakukan pemujaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kehadiran sinar suci Tuhan. Saudara sekalian, tentu saja bagi umat yang tidak mengetahui makna dari bunga dalam persembahyangan yang dapat memberikan sebagai solusi kehidupan kita,
tentu tidak tidak begitu ada kesemangatan dalam memuja Tuhan, seolah Tuhan tidak ada apanya gitu ya, tidak berguna bagi kita. Maka kita yang tidak mengenal ilmu agama ya tidak mau sembahyang, malas sembahyang, akhirnya suatu saat pikirannya jadi penuh gelap sekali, yang mungkin kan sering sakit kepala, bingung, tidak punya sungguh-sungguh sakit kepalanya, kacau, pokoknya ruwet. Orang Bali bilang kepetengan, sampai di rumah tangga hancur-hancuran, sering ada percekcokan. Itu tanda-tanda pikiran sudah gelap sekali karena tidak pernah mendapat sinar suci Tuhan gitu ya. Nah, orang-orang kebanyakan kalau sudah demikian adanya biasanya akan mencari solusi, mencari orang pintar, mencari dukun lah, mencari balian itu di sana, bertanya-tanya kenapa hidup saya kok begini, kenapa rumah tangga saya hancur. Nah, ke sana mereka akan bertanya, istilahnya bagaimana orang bilang ngalih ngunyah bahas gitu ya. Nah, itulah memang kalau orang sudah tidak mengenal pengetahuan agama, larinya ke sana, akhirnya begitulah. Mungkin dikasih nasihat-nasihat, diacarakan di sana, ya mungkin kalau sudah jodoh, udah waktunya ada perubahan. Tetapi kalau kita memiliki pengetahuan agama yang bisa dimengerti, tentu masalah kegelapan di keluarga solusinya cuma sembahyang aja ya, yaitu sembahyang, dilamain sampai berjam-jam, itu berjam-jam sambil mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang. Kehadiran sinar suci Tuhan itu yang membuat nanti perasaan jadi bunga, jadi riang, gembira, jadi plong, lega, jadi segala keluh kesah, kepenatan di dalam diri kita akan dilenyapkan. Jadi umat Dharma yang saya cintai, demikianlah pemahaman atau pemaknaan bunga yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan. Karena dulu saya orang ruwet juga, orang sumpekan, cepat sekali bingung, kacau, ruwet gitu. Ya itulah, hanya mencoba melakukan persembahyang, dikerjain terus sambil berjapa mantra sampai berjam-jam lamanya gitu. Akhirnya sinar suci Tuhan datang, menerangi hidup yang membuat perasaan jadi bunga, jadi riang gembira, berbunga-bunga. Selain itu bunga yang mengembang punya makna. Jika dalam hidup kita sampai kehadiran sinar suci Tuhan, membuat pemikiran, wawasan, pengertian-pengertian akan berkembang dengan sendirinya. Ada sinar suci Tuhan yang memfotosintesa mental, sehingga dari dalam diri kita keluar pengertian, berkembang wawasan, lahirkan ide-ide dan lain sebagainya. Sekian mungkin wacana saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan-kekurangan, mungkin dalam penyampaiannya kurang bagaimana lah, karena saya ini masih tahap belajar. Di akhir kata saya mohon maaf dan saya ucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi.